Kenapa? Dia lari dari Allah, dia lari dari hukum-hukum undang-undang Allah. Dia pilih hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Itulah ciri orang yang buta mata hati. Jangan didengar orang tuh. Oh, ini nggak live disengaja, makanya saya nggak berani saya. Wa hadza kulluhu min ama al-basirati allati fil qulub. Inilah seluruhnya daripada kebutaan mata yang ada di dalam hati. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya Bapak Ibu, yang buta itu bukan mata yang zahir ini, tapi yang buta itu adalah mata yang ada di dalam hati kita. Namanya al-basirah, mata hati. Wadhalika bi ayatlubat dunya wa yatruka ta'ata. Setiap kali kita mengurus dunia sehingga kita meninggalkan tugas-tugas ketaatan kita kepada Allah, masuk ini orang aneh. Jadi ada ciri orang aneh lagi Pak. Sibuk bekerja, sholat berjamaah pindah. Sibuk mencari duit, sibuk beladang, baca Quran tak pernah. Sibuk mencari rezeki di mana-mana, tapi mengaji, datang ke majelis ilmu tak mau, tak pernah. Inilah orang aneh. Aneh lah dia Pak. Dia bersandar kepada dunia, dia tinggalkan yang zat yang maha kekal yang mengatur dan menjamin rezekinya. Ini kan aneh. Padahal sudah kita sebutkan berulang-ulang kali. Jangan sibukkan diri kita kepada sesuatu yang sudah dijamin Allah. Apa itu rezeki? Tapi sibukkanlah diri kita kepada sesuatu yang dituntut Allah. Apa itu? Ibadah. Jadi kalau ada orang sibuk mencari rezeki tapi lupa beribadah kepada Allah, inilah orang yang aneh, itu buta mata hatinya. Makanya saya heran saya, kenapa orang malas mengaji? Udah, gak usah heran-heran lah kita. Kenapa? Ya memang udah heran, kita ini orang aneh. Orang aneh karena mata hatinya buta. Sibuk kita Bapak Ibu mencari kelebihan-kelebihan dunia, kesibukan-kesibukan dunia, tapi tak sempat, tak kita siapkan waktu untuk mengkaji ilmu-ilmu, datang ke majelis-majelis ilmu, baca wiridan tak pernah, malam Jumat hilang yasinnya, sibuk terus mencari dunia, tak ada henti-hentinya. Bahkan tetangga ada yang meninggal dunia karena sibuknya dia bekerja, tak ada dia datang nelayan bertakziah. Kenapa Bapak tak bertakziah ke rumah wak sebelah rumah? Sibuk aku Ustaz, karena kerjaanku di kantor masih banyak. Innalillah. Aneh ini orang. Aneh orang. Tadi bahasanya apa Bu? Yang kasar. Yang aneh itu, yang ajaib itu kan bahasa halus. Bahasa kasarnya tadi apa? Nah, gitu. Ya. Pak apa mana? Karo. Pulang kampung? Naik gunung. Naik gunung? Kalau nggak tadi paling semangat tuh ya, kok nggak ada yang nyambung. Biasanya kalau siapa namanya? Karo. Kalau Pak Karo kalau udah cerita tadi itu, koruptor potong tangan, Allah nggak kelar kan dia itu. Kalau nggak ada terus supaya atuk nih sebenarnya. Atuk nih. Nah, jadi Bapak Ibu, hikmah yang ke-41 ini mengukur diri kita. Apakah kita ini buta mata hati atau terang? Lalu kenapa kita ini Bapak Ibu senantiasa berusaha mencari dunia sehingga kita mau meninggalkan urusan-urusan kebaikan, urusan-urusan ketang? Kenapa Bu? Kenapa sebabnya? Kenapa ada orang, ada manusia kita ini mati-matian mengejar dunia tapi tak mati-matian mengejar akhirat seperti menuntut ilmu? Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa?
Karena kita menganggap bahwa dunia itulah yang dapat melindungi kita dan menjamin hidup kita. Kita tak menganggap bahwa Allah lah yang menjamin hidup kita. Itu titik. Kan kita ini Pak kadang-kadang Pak selalu melupakan Allah. Allah minta nomor berapa? Yang kita andalkan itu duit, pangkat, jabatan, harta. Itu yang kita andalkan. Tapi tak pernah kita mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang aneh, orang ajaib, buta mata hati. Oh, baru datang Pak Karu-Karu. Dengar kekarusan langsung datang. Nah, dulu Pak kita sampai kita marhaban kan ya. Baru ya, ini tinggal lembur-lemburnya nih. Nah, ada satu contoh kayak mana orang yang berusaha lari dari Allah, buta mata hatinya, dan dia ini adalah manusia yang gila. Misalnya dia Pak ada duit, tapi jauh letaknya duit itu. Lalu dia berusaha mengejar duit itu, dia ambilnya duit itu. Tapi masjid yang dekat tempat dia untuk mencari ilmu ada. Kalau mencari duit sampai nun jauh ke Karo sana, sampai ke Karo sana dikejarnya Pak, karena ada cuan di sini. Ada cuan yang jauh ya Pak. Bapak masa tahu, bapak gitu juga ya. Mencari duit jauh-jauh ditempuh dengan segala macam cara. Rumah di samping masjid ada kajian, datang. Ini orang aneh. Orang aneh itu, ajaib, gila. Tapi jangan bapak bilang sama tetangga, bapak gila, jangan. Cukup di pengajiannya aja. Aneh tidak tuh? Mencari sesuatu yang tidak kekal. Duit itu mana kekal Pak? Harta itu kebun itu mana kekal? Apalagi ibu-ibu hati-hati nyimpan duit. Jangan ibu-ibu simpan duit bapak itu yang banyak. Duit kami itu jangan disimpan-simpan, keluarkan. Setiap subuh masukkan cepet-cepet ke kota infak Masjid Asy-Syakirin ini. Ada 2 malaikat kata Rasulullah yang senantiasa berdoa kepada orang yang memasukkan duit, yang paling tidak cepet lah ya, masukkan ke kota infak Masjid Asy-Syakirin ini. Nah, itu ada 2 malaikat yang berdoa di waktu subuh. Apa doa malaikat Pak? Doa malaikat pertama, Allahumma aqti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan uang Pak Karo-Karo yang dia masukkan ke dalam kotak infak itu dengan berbagai macam lipat ganda. Diganti. Doa malaikat buat di waktu subuh tak kabul. Tapi sebaliknya, ini gak sebut nama lah, ada orang datang ke masjid tiap hari, tiap subuh, tak pernah memasukkan uang ke kotak infak ini. Apa kata doa malaikat di sebelahnya? Allahumma a'ti munfiqan mumsikan ta'afa. Ya Allah, hancurkan, hilangkan, binasakan kepada orang yang tak mau berinfak itu. Makanya hati-hati bu, orang pelit nih bu, tragis nanti hartanya bu, tragis. Allah sendiri yang akan memaksa mengeluarkannya dengan cara Allah. Berulang-ulang ini saya sampaikan, orang yang pelit menyimpan uangnya di mana lah disimpan? Di bank disimpan, di kotak dimasukkan dalam lemari, dikunci, digembok, dimasukkan lagi ke berangkas, ditaruh lagi dalam lemari itu, dikunci, digemboknya pun sampai 5. Disitulah perhiasannya semua, tak dikeluarkan zakatnya, tak diinfakkan ke masjid, ke anak-anak fakir miskin, janda-janda orang yang membutuhkannya. Ingat Bapak Ibu, Allah akan keluarkan sendiri dengan cara Allah. Pertama, sakit kalau dibuatnya. Umat jantung kumat. Di Medan kalau obat jantung dibayar 3 juta sekali berobat jantung 100 juta kapok. Dengan cara Allah. Tidak sakit aku Ustaz, tidak. Gempa dibuat Allah, banjir dibuat Allah. Hilang, hanyut. Bukan hanya harta uang ibu yang hanyut itu, sak rumahnya pun hanyut, habis. Cara Allah.
Dibuat angin puting beliung, habis harta kita tuh Pak, yang kita simpan-simpan tuh. Itu masih mending kalau gempa banjir angin puting beliung. Yang paling sakitnya nanti ibu-ibu, uang ibu yang banyak yang uang ibu kumpul-kumpulkan tuh, matilah ibu, mati bu, mati. Kawin bapak dengan bini baru, ajab. Ibu lain ngumpul-ngumpuli uang bu, ibu lain ngumpuli emas bu, meninggal ibu belum sampai sebulan, ting 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 ting, datanglah istri baru suami, dibukanya lemari, dibukanya gembok, bu, kalau bisa bangkit ibu dari kubur, bangkit ibu, maka jangan poin-poin keluar. Jangan. Apakah nangis sama ibu dalam kubur ya? Bisa nangis dalam kubur ya? Bisa. Kenapa? Poin. Begitulah cara Allah. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu masih mendingan orang mencari duit dikumpul-kumpulkan hartanya, masih mendingan dikumpul-kumpulkannya. Tapi ada orang yang aneh juga, Pak, yang gila, dihambur-hamburkannya duit itu. Dihambur-hamburkannya. Bukan untuk kepentingan agama Allah, tapi untuk kepentingan hawa nafsunya. Alamak, yang capeknya buat acara Isra Mi'raj tuh, Pak. Capek mencari dana tuh. Wih, nyumbang pun orang 10.000 untuk agama Allah, untuk syiar agama 10.000 lawak itu menyumbang. Tapi kalau acara karaoke yang pergi ke pantai mana kan musim unggahan. Bawa ini, bawa itu, pergi sana, pergi sini. Gopek pun disumbangkannya. Gopek aku dari aku sound system, dari aku segala macam. Dihambur-hamburkannya duitnya. Tapi untuk ke pengajian di masjid kita, ibu, ya Allah, pelitnya na'udzubillah. Itu orang aneh. Aneh itu Pak, buta itu mata hatinya itu. Imam paten kali lah hikmah 41 ini pas. Ini bukan hanya cerita-cerita di kitab saja, ini pasti sudah ada kejadian dan banyak ini kejadian. Terus bagaimana Ustaz kalau udah kandung Ustaz? Aku ini memang malas bersedekah, aku ini tak menerapkan hukum Allah, aku ini sibuk terus mengejar dunia Ustaz, ke pengajian tak sempat. Dikasih tahu, ini obatnya nih. Jangan sampai kita hidup ini Pak selalu seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad nih. Kita berusaha lari dari Allah, tapi kita mencari sesuatu, berlindung kepada sesuatu yang tidak kekal dan binasa. Disebutkan di sini. Iftah basirataka ayyuhal murid bi kathratil dzikri wal fikri wa huduri majalisil ilmi wa hajrin qurana'i su'i wa ahli dunya wajtani bil ma'asi wal madhalim. Bukalah mata hatimu. Tadi kan Pak tertutup. Buta tadi kan Pak. Orang buta kan tertutup matanya. Tak bisa dia punya. Kata Imam Ahmad Ibn Athaillah, bukalah mata hatimu wahai murid dengan banyak satu zikir. Yang kedua fikir. Banyak zikir, banyak fikir. Itu akan membuka mata hati kita. Fikir itu macam mana? Kalau zikir kan ya la ilaha illallah Allah subhanallah walhamdulillah, itu zikir. Kalau fikir itu macam mana? Dalam kitab ini disebutkan fikir itu ada dua macam. Pertama, ada orang dia memikirkan bahwa dirinya ini jahat. Dipikir ya Allah, banyak kali dosa aku ya Allah, orang jahat aku ya Allah. Ada orang yang memikirkan bahwa dirinya fasik, ya Allah aku ini fasik, ahli maksiat aku ya Allah. Ada orang yang memikirkan bahwa dirinya ini jauh dari Allah, ya Allah jauh aku ini dari Engkau ya Allah. Dikenang-kenangnya, diingat-ingatnya dosa-dosa yang lalu itu, dikenangnya kebodohan-kebodohannya masa lalu,
diingatnya keanehan-keanehan dirinya masa lalu ia sadar. Nah, ini namanya fikir. Jadi Bapak Ibu habis sholat tahajud zikir kan, habis itu fikir ini macam muhasabah. Itulah yang paling bagus Pak, karena berpikir sesaat, pernah kita sampaikan, berpikir sesaat. Ini kayak mana berpikir Pak? Yang pertama, ya Allah, ampuni orang jahat, ampuni ahli maksiat, ampuni orang bodoh, selama ini tak pernah mengaji, selama ini aku selalu buat dosa begana bla 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 bla. Sadar dan dia berubah. Inilah fikir yang kata Rasulullah, fikru sa'atin, berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun lamanya. Itulah berpikir. Jangan asik pikir-pikir dunia saja. Itu berpikir yang pertama. Ada juga orang yang berpikir dengan melihat ciptaan Allah. Ditengoknya ciptaan Allah. Apa contohnya? Ada orang soleh di kampung itu, Pak Soleh. Ditengoknya ada orang soleh di kampung itu, ditengoknya, ya Allah, ini ciptaan Engkau ya. Kok bisa baik kali lah orang ini? Kok soleh kali lah wak ini? Berpikir dia, cuma lah jadi orang soleh macam bapak dia. Berubah dia, itu namanya berpikir dengan melihat ciptaan Allah. Kemudian apa lagi Bapak Ibu yang dapat membuka mata hati kita yang buta ini? Selain zikir dan berpikir, wa huduri majalisil ilmi, hadir dalam majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu ini Bapak Ibu paling cepat menerangkan hati kita. Kalah Pak, zikir dan fikir itu kalah dengan majelis ilmu. Majelis ilmu ini adalah yang paling cepat untuk menerangkan mata hati kita. Lebih daripada zikir, lebih daripada fikir. Makanya orang yang hadir ke majelis ilmu itu lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang yang sakit, lebih afdal daripada mengiringi 1000 jenazah. Padahal menjenguk orang sakit itu ibadah, mengantar jenazah ke kuburan itu juga ibadah. Ibadah-ibadah itu Pak kalah keutamaannya daripada hadir ke majelis-majelis itu. Memanglah majelis ilmu ini tempat untuk membuka mata hati kita. Kenapa? Karena di situ ada nasihat-nasihat. Kalau begini nanti yang mesti kita lakukan begini. Ada solusinya di situ. Maka inilah yang mesti kita pegang. Mesti kita ikat dan kita perlu rawat. Jangan lepas kalau ada majelis-majelis ini. Yang ketiga, bagaimana upaya kita untuk bisa mengobati, membuka mata hati kita supaya tak melulu dunia. Wa hajri qurana'isu, menjauhi kawan-kawan yang jahat. Jangan awak berkawan sama orang-orang jahat. Jangan awak rapat dengan orang yang tak mau datang ke majelis ilmu. Carilah orang kawan yang sering-sering datang ke majelis ilmu, berzikir dan suka berpikir. Wa ahli dunia, jangan kita berkawan dan jauhilah orang-orang yang senantiasa hidupnya cinta kepada dunia. Ahli dunia, jauh itu. Dan yang terakhir, wajtani bil ma'asi wal madzalim, jauhilah segala kemaksiatan dan kezaliman. Apabila kita bisa melakukan hal-hal tersebut, maka mata hati kita ini akan melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang mesti dilakukan, mana yang mesti ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah sebutkan dalam ayat
ini, surat Al-A'raf ayat 179. Sungguh kami tinggalkan bagi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Kenapa Bapak Ibu di dalam neraka jahanam itu banyak penghuninya dari kalangan jin dan manusia? Kenapa Bapak? Karena kata Allah penyebabnya adalah buta mata hati. Buta mata hati, tertutup mata hati. Itulah tadi orang sibuk mengejar dunia, lupa urusan akhirat. Itulah orang-orang yang akan menghuni api neraka. Buta mata hatinya, yang lebih mengutamakan undang-undang buatan manusia ketimbang mengutamakan undang-undang hukum-hukum syariat Allah. Buta mata hatinya, masuk dalam api neraka. Sibuk mengejar dunia, lupa segala macam-macam ibadah, itu juga akan menghantarkan manusia. Dan itu nanti Bapak Ibu yang akan banyak kita lihat dalam api neraka. Itulah isinya orang-orang yang buta mata hati. Kesimpulan, tsumma lam ayyuhal murid anna ma bayyanahu al-imam fi hadhihi al-hikmah la yastadil i'rad anid dunya bil kulliyati wa anit taladzuzi bima fiha walakin al-matlubu min al-'abdi alla yulhi an dzalika 'anillah. Ingat Bapak Ibu, ketahuilah wahai murid bahwa yang diterangkan oleh Imam Ahmad Ibn Al-Baqillah dalam hikmah ke-41 ini tidak membawa dan menuntut kepada kita berpaling dari dunia sebelumnya. Kita bukan dilarang mencari dunia Bapak Ibu, bukan. Kita tetap disuruh mencari dunia. Kejarlah dunia itu sebanyak-banyaknya. Tapi yang diingatkan Allah, jangan lupa kepada Allah yang ngasih dunia itu. Masa kita udah dikasih dunia sama Allah, kita lupakan yang ngasih dunia? Aneh lah itu, gila lah dia itu kan. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah ke-41 yang kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk bisa membuka mata hati kita bila mata hati kita ini masih tertutup. Banyak-banyaklah zikir, banyak-banyaklah berpikir, hadirlah ke majelis-majelis ilmu, kemudian bertemanlah dengan orang-orang soleh. Jauhilah orang-orang yang tak baik, orang-orang yang akhlaknya buruk, dan orang-orang yang selalu hanya memikirkan tentang kepentingan dunia. Jauhkanlah segala perbuatan maksiat dan kezaliman. Insya Allah hati kita akan terbuka. Dan inilah yang diajarkan di Basilam, di Tarekat Naksabandiyah yang ini Pak. Jadi metode ini yang disampaikan ini itu semua ada di Basilam itu Pak. Kalau orang bersuluk 10 hari semuanya ada. Zikirnya banyak, selalu bermuhasabah tiap malam. Kemudian setiap hari di Basilam itu ada majelis-majelis ilmu. Kemudian di Basilam itu orang-orang baik, semua kawan Bapak Ibu. Di sana Bu tidak lagi memikirkan dunia, terlalu memikirkan dunia. Dan di sana Pak tak ada orang buat maksiat, tak ada orang berbuat zalim. Maka saya berulang-ulang kali mengatakan, kalaulah masih hati kita di macam tadi, aneh-aneh, gila-gila tadi ini, tak bisa kita melakukannya di sini, maka tak ada cara lain Bu. Pergilah ke sana, bersuluklah, bertarikatlah kepada seorang mursyid tuan guru kita. Insya Allah mudah-mudahan hati kita ini akan menjadi hati yang terbuka. Itu salah satu caranya. Kalau macam ini masih dunia aja yang awak kejar, berarti selama ini metode yang kita kerjakan itu belum maksimal. Pergilah ke sana. 10 harinya tak lama, 10 harinya tak lama. Diajarkan kita, dididik kita supaya bagaimana hati kita ini menjadi bersih dan baik. Ingat Bapak Ibu ya, orang bersuruh, orang bertarikat ke Basilam itu bukan mencari yang aneh-aneh ya. Sudah kita kaji kemarin, bukan mencari yang aneh-aneh, bukan mencari yang gaib-gaib, bukan supaya dapat ilmu kebal, bukan supaya bisa melihat pandangan jauh ke depan, bukan bisa terbang di atas awan, bukan bisa untuk mengobati orang, bukan yang aneh-aneh. Tapi tujuan dan inti bertarikat dan bersuruh itu adalah membersihkan hati kita. Hati kita ini kotor, hati kita ini banyak penyakitnya. Itulah dibasuh dengan zikir, fikir, majelis ilmu,
berteman dengan orang-orang soleh dan baik-baik, semua maksiat-maksiat dan kezaliman kita tinggalkan. Bersihlah hati kita, Bu. Barulah sholat khusyuk. Allahu Akbar. Yang kita ingat adalah gerakan sholat, ucapan sholat, dan kita akan merasakan bagaimana manisnya, enaknya, lezatnya ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan bisa khusyuk itu kita dapatkan, Bu, kalau dalam hati kita masih banyak bersarang penyakit-penyakit hati. Maka salah satu hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi, sebelum Nabi berangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu di Al-Mustawa, itu dada Nabi dibelah. Kenapa? Supaya yang hati Nabi yang sudah bersih menjadi bersih lagi, supaya bertemu dengan zat yang maha bersih. Itu artinya simbolisasi bagi kita. Kalau kita sholat mau khusyuk, mau mengingat Allah sepanjang sholat kita, maka buanglah penyakit-penyakit hati. Begitulah kira-kira. Wallahu a'lam.